LPSK cium kejanggalan, giliran Timor X Timor Kabareskrim pertanyakan asal-usul kesimpulan dugaan pelecehan. Berikut ini pembahasannya tentang LPSK cium kejanggalan, giliran Timor X Timor Kabareskrim pertanyakan asal-usul kesimpulan dugaan pelecehan. Tribun News. Jakarta, Komnas HAM dan Komnas Perempuan kini dicecar. Kriminolog dan Timor X Timor Kabareskrim mempertanyakan dasar Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyebut ada dugaan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati. Padahal diketahui bersama Polri telah menerbitkan SP3 atau penghentian kasus dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati karena tak ditemukan unsur pidana. Kini Timor X Timor Kabareskrim Suslo 2J mempertanyakan dasar pertimbangan Komnas menyimpulkan adanya dugaan pelecehan seksual tersebut. Suslo 2J pun menganggap rekomendasi Komnas HAM ini dibentuk berdasarkan keterangan saksi. Sementara itu, kandidat doktor bidang kriminologi pada Australian National University, Lopol Sudaryono juga mengomentari soal temuan Komnas Perempuan terkait dugaan ruda paksa di Magelang. Menurut dia, temuan itu tidak memiliki legal standing dalam proses pidana. Jauh sebelum itu, PSK juga sudah bersuara soal adanya kejanggalan dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Rekomendasi Komnas HAM RI juga membuat gusar mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purn Suslo 2J. Suslo 2J mengkritik rekomendasi Komnas HAM terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang, Jawa Tengah. Ia mempertanyakan dasar pertimbangan Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelecehan seksual tersebut. Pertama, pelecehan seksual kan sudah dihentikan, dihentikannya itu bukan karena tersangkanya meninggal. Polri sendiri yang menyatakan dalam forum resmi, DPR menyatakan tidak ada pidana. Komnas HAM mohon maaf ya, melewati garis itu kebablasan. Keterangan yang didapat Komnas HAM itu dari siapa? Brigadir Yosua sudah meninggal kok. Enggak bisa dicocokkan. Ada keterangan saksi pun dari segerombolan orang yang sama, posisi mereka sama-sama tersangka. Jadi apapun yang diperbuat mereka tidak bisa dicocokkan, kata Suslo. Lebih lanjut, Suslo pun menganggap rekomendasi Komnas HAM ini dibentuk berdasarkan keterangan saksi. Sehingga menurutnya tidak cukup untuk menjadikan Polri menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut. Komnas HAM hanya mengutip saksi yang jumlahnya berapa mau 1.000 atau 1.000.000, gak ada gunanya, sama saja bohong, katanya. Lalu, Suslo menganggap rekomendasi Komnas HAM yang disimpulkan dari keterangan saksi adalah cara yang salah terkait kasus dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Kalau itu, keterangan saksi yang dimasukkan yang memperkuat dugaan pelecehan seksual Komnas HAM itu namanya ngawur, ujarnya. Suslo 2J Komnas HAM kebablasan. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purn Suslo 2J juga menilai Komnas HAM justru telah melampaui batas tupoksi lembaganya sendiri dan justru membuat gaduh publik. Komnas HAM ini, dia tugasnya apa sih? Dia hanya menyelidiki ada atau tidak pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Kalau tidak ada pelanggaran HAM berat ya sudah lepas libat, itu tugasnya polisi menyelidiki. Kasihan polisi yang sudah berhasil. Jangan kacaukan lagi. Jangan dibuat kegaduhan, kata Suslo dalam Apa Kabar Malam TV One, Kamis 1 September 2022. Ini bikin gaduh, apalagi mengambil kesimpulan tidak terdapat penyiksaan, penganiayaan. Dari mana? Dari visum. Apa visum bunyinya begitu? Visum itu bunyinya ada luka tembak, luka lecet, luka benda tumpul. Nanti yang menyimpulkan itu penyidik Polri, kata Susno. Kriminolog tak yakin Brigadir J ruda paksa Putri Chandrawati, kandidat doktor bidang kriminologi pada Australian National University. Lopol Sudaryono meragukan terjadinya perkosaan yang dialami Putri Chandrawati yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau J hingga memicu pembunuhan.
Alasannya hubungan khusus antara Brigadir J dan istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo itu bersifat konsensual. Saya meyakini tidak ada kekerasan seksual oleh seorang brigadir ataupun pembantu terhadap Bu PC, Putri Chandrawati. Hubungan khusus yang ada bersifat konsensual, kata Leo saat dihubungi Kompas.com, Minggu 4 September 2022. Kedekatan khusus itu terlihat saat Brigadir J meminta Putri agar memerintahkan ajudan Sambo lainnya, Brigadir Ricky Rizal, untuk mengembalikan senjatanya. Diketahui, pasca keributan di rumah singgah milik Sambo di Magelang, senjata Brigadir J disita oleh Brigadir Ricky. Namun karena kekhawatiran terhadap kemarahan FS, Verdi Sambo diakui sebagai pemaksaan, ujar Leo. Selain itu, Brigadir J juga sempat menggendong Putri. Peristiwa ini pernah diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM M. Hoirul Anam. Anam menjelaskan, Brigadir J sempat menggendong Putri pada 4 Juli 2022 di Magelang atau 3 hari sebelum dugaan pelecehan seksual terjadi. Ini terlihat dalam proses rekonstruksi yang digelar Selasa 30 Agustus 2022. Menurut Anam, peristiwa Brigadir J menggendong Putri merupakan rangkaian penting dalam peristiwa dugaan pelecehan seksual. Terkait hal ini, Lo menduga hubungan khusus antara Brigadir J dan Putri tidak diketahui oleh ajudan, asisten rumah tangga maupun sopir keluarga Sambo. Saat mereka melihat dua indikasi di mana J mendekati secara fisik, berusaha membopong, dan di kamar berduaan, mereka marah dan mengancam, tutur Leo. Menurut Leo, polisi perlu memeriksa dugaan pemerkosaan di Magelang sebagai pendalaman rangkaian tindakan yang mendahului dan menjelaskan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Leo juga mengomentari soal temuan Komnas Perempuan terkait dugaan perkosaan di Magelang. Menurut dia, temuan itu tidak memiliki legal standing dalam proses pidana. Temuan Komnas hanya bersifat kesimpulan, tidak ada legal standingnya di dalam proses peradilan pidana terkecuali diminta sebagai saksi ahli, tutur Leo. Komnas HAM juga mengungkapkan temuan pihaknya terkait dugaan adanya pelecehan seksual pada Putri Chandrawati. Komnas HAM bahkan meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan mereka tersebut. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Ungkap Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara. Kamis 1 September 2022. Dikutip dari Warta Kota. Rekomendasinya, dan pada polisi menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan. Artinya dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyelidikannya oleh teman-teman kepolisian, imbuhnya. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, juga merekomendasikan hal serupa pada polisi. Taufan menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dan keterangan para saksi dan tersangka dalam kasus Brigadir J. Kalau perlu pakai lie detector segala macam. Justru rekomendasi kami itu, menelusuri isu pelecehan seks. Ingin mencari kebenaran sesungguhnya, kata Taufan. Jumat 2 September 2022. Dikutip dari Kompas.com. Usai didalami, ujar Taufan, maka baru ketahuan apakah isu pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati itu gugur atau tidak. Dalam keterangan terbarunya, Komnas Perempuan menyebut bentuk pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah, adalah ruda paksa. Yang disampaikan kepada kami yang terjadi di Magelang adalah ruda paksa, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam program acara News Update Live Kompas.com. Jumat 2 September 2022. Siti Aminah mengungkapkan kondisi Putri Chandrawati saat berada di Magelang kurang sehat. Putri Chandrawati dan Verdi Sambo diketahui sudah berada di Magelang sejak 2 Juli 2022.
Pada 7 Juli 2022 dini hari, mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Kemudian pada pagi harinya, Ferdy Sambo terbang lebih dulu ke Jakarta, meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang bersama ajudannya yang lain. Sejak ditinggal Ferdy Sambo, Putri Chandrawati lebih banyak menghabiskan waktu di kamar untuk istirahat karena kondisinya tidak fit. Saat itulah, kata Siti Aminah, Brigadir J meruda paksa Putri Chandrawati. Nah, kekerasan seksualnya berbentuk persetubuhan itu terjadi di sore hari, ungkapnya. Ketika insiden itu terjadi, di rumah Magelang hanya ada Brigadir J Kuatmaruf, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangga bernama Susi. Di dalam rumah memang tidak ada yang lain selain almarhum J, Kuat, S, dan Ibu PV. Ibu Siti Aminah lebih lanjut. Siti Aminah mengatakan pihaknya juga menemukan Brigadir J sempat mengancam akan menyakiti anak-anak Putri Chandrawati jika menceritakan aksi ruda paksa tersebut. Setelahnya Putri Chandrawati menelepon Barada Richard Eliezer, Barada E, dan Brigadir Ricky Rizal, Brigadir RR untuk segera pulang. Setelah itu barulah di malam hari setelah ada dua ajudannya yang lain, ia menyampaikan informasi ini ke Sambo. Tapi, tidak detail, hanya menyampaikan bahwa ada perilaku tanda kutip ia kurang ajar dari J, tapi detailnya nanti diceritakan di Jakarta, tutur Siti. Tribun Network atau tribunnews.com/kompas.com. Nah, itu tadi pembahasan tentang LPSK cium kejanggalan. Giliran Timor X Timor Kabareskrim pertanyakan asal-usul kesimpulan dugaan pelecehan. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.